kalau kita boleh ada pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami beribadah kepadamu Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan beribadah Tuhan, yang berada di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita, tetap memberikan damai sejahtera bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami menyerahkan Yesus, ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersuka cita, mari kita akan bersemangat dalam memuji Tuhan. Kita akan pergunakan seluruh kehidupan kita, seluruh badan kita untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, Kakimu. hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, Mulutmu. hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, Hati-hati. hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Kita punya semangat memuji nama Tuhan. Yuk kita akan memuji memuliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita adalah satria kerajaan Allah. Haleluya. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Katakan sekali lagi, satria kerajaan Allah, satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat, memuji, menari, melompat buat Tuhan. Katakan lebih semangat lagi, katakan satria kerajaan Allah, satria kerajaan Allah. Kiri, satria kerajaan Allah. Katakan kita jagoan hebat. Sekali lagi, satria kerajaan Allah. Kiri, kanan, satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat, memuji, melompat buat Tuhan, melompat buat Tuhan. Sekali lagi, melompat buat Tuhan. Yang semua lompatnya, melompat buat Tuhan. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mari ambil sikap duduk yang manis, yang mau cinta Tuhan Yesus. Mari kita ambil sikap yang tenang supaya nama Tuhan dimuliakan. Namun sebelumnya kita memuji nama Tuhan, kita mengatakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yang cinta Tuhan Yesus, mari angkat tangannya ya Abba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi ya Abba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang ada di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah Tuhan. Walaupun melalui ibadah online, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai kami akan mengakhirinya. Bahkan Engkau berkati juga Tuhan kakak-kakak yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo yuk adik-adik, ambil sikap duduk yang baik, duduk manis, serius untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Bilangan, pasal yang ke-13, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Sekali lagi, Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita."
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, adik-adik, puji Tuhan, ini adalah cerita tentang bagaimana kedua belas pengintai. Ya, kedua belas pengintai ini adalah orang-orang Israel sendiri yang diutus oleh Musa untuk mengintai, yaitu tanah perjanjian. Nah, adik-adik, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu apa? Kalau menurut kamu, Sam, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, tanah apa? Tanah Kanaan. Betul, tanah Kanaan. Ya, adik-adik, yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel adalah tanah Kanaan. Nah, judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu anak Tuhan tidak boleh takut. Amin. 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 Adik-adik pernah mengalami rasa takut? Nah, adik-adik, kita sebagai manusia pernah mengalami yang namanya rasa takut. Nah, di sini kita melihat bahwa ya Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka. Pada waktu Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk mengutus atau mengirim orang untuk mengintai tanah itu. Berapa orang yang tadi yang kita baca? Ada 12 orang. Nah, tentunya 12 orang ini bukan orang-orang yang lemah, tetapi ini adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tahu berperang. Nah, Tuhan utus mereka ke tanah Kanaan. Mereka selidiki tanah Kanaan. Ada berapa hari mereka menyelidiki tanah Kanaan? 40 hari. 40 hari. 40 hari itu lama enggak? Lama adik-adik. Nah, kalau zaman sekarang berbeda ya. Kalau zaman sekarang kita punya mobil, kita punya sepeda, kita punya motor, kita bisa naik kemana aja bisa. Tapi kalau zaman dulu tidak ada namanya mobil, tidak ada namanya sepeda, tidak ada yang namanya motor. Serba jalan kaki. Kalau bukan jalan kaki, naik kuda. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, nah, sebagai bukti ya bahwa mereka sudah mengintai negeri itu, mereka membawa hasil negeri itu. Mereka membawa buah-buahan ya sebanyak yang mereka bisa bawa. Ya, itu membuktikan bahwa mereka sudah sampai ke negeri itu. Nah, apa yang mereka katakan tentang negeri itu? Ke-12 orang pengintai ini ada juga orang-orang yang termasuk orang-orang yang takut, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa mereka menceritakan hal-hal yang menakutkan bangsa Israel. Mereka menceritakan hal-hal supaya bangsa itu tidak jadi untuk masuk ke negeri itu. Nah, kalau adik-adik ada teman-teman adik-adik menceritakan sesuatu yang menyeramkan, tentunya ada rasa takut, ada rasa khawatir. Nah, tentunya itu membuat kita patah semangat tentunya, bukan? Dalam ke-12 orang pengintai ini ada 2 orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yaitu Kaleb dan Yosua. Seorang Kaleb yang sudah mengintai tanah Kanaan, dia tidak pernah takut sebab dia melihat bahwa Tuhan beserta dengan dia. Nah, di sini kita melihat adik-adik bahwa seorang Kaleb ya, meskipun teman-temannya yang bersama-sama dengan dia ya
menceritakan hal-hal yang menakutkan bangsa itu sehingga bangsa itu patah semangat, tetapi seorang Kaleb dia memberikan semangat kepada bangsa itu bahwa dia percaya bahwa Tuhan pasti akan beserta dengan mereka. Nah, adik-adik, ya, firman Tuhan juga hal yang sama datang kepada kita dan juga kepada adik-adik yang beribadah di rumah masing-masing, ya, bahwa Tuhan berkata kepada kita, jangan kita pernah takut. Karena kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Tuhan berkata, jangan kita pernah takut. Mari adik-adik, andalkan terus Tuhan, ya, tetap memuji Tuhan, serahkan hidup adik-adik kepada Tuhan, menyembah Tuhan, belajar berdoa kepada Tuhan, dan supaya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Sekian saja firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh takut sebab Tuhan beserta dengan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati kami, berikan kekuatan kesehatan kepada kami, bahkan perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Juga orang tua kami Engkau berkati, semua sanak saudara kami Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan, Engkau memberikan kami masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai lebih lagi kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus di dalam